Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, oleh pertolongan-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan firman yang baru pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun seringkali kami tidak mengerti apa yang menjadi firman Tuhan. Kami tidak mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Tapi kami mau Tuhan hidup di dalam firman-Mu itu. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mau hidup taat Tuhan. Kami mau tetap memilih Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, roh hikmat, pewahyuan, Engkau turunkan buat hidup kami sekarang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan Engkau akan nyatakan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Shalom saudara semuanya. Saya percaya Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang punya rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan di dalam setiap hidup kita. Amin Tuhan. Dan kami percaya, kita semua percaya, bukan karena melihat, tapi kita percaya karena kita punya kekuatan iman ini. Amin. Sekalipun kita nggak melihatnya, tapi kita percaya. Amin. Kita mau baca saudara di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 berkata seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam bahasa Inggrisnya, di New Living Translation ngomong seperti ini. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Jadi kita ini sudah kehilangan standarnya kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi ketika kita jatuh di dalam dosa, ternyata kita ini sudah kehilangan standar kemuliaan. Tuhan itu punya standar kemuliaannya saudara. Hari ini boleh angkat tangan, siapa yang gak pernah berdosa? Ada saudara yang gak pernah berdosa? Saya gak pernah berdosa misalnya. Ketika saudara angkat tangan, ternyata saudara sudah bikin dosa baru. Karena saudara barusan berbohong. Nah itu. Karena sejak dari kandungan ibu kita ini dikandung di dalam dosa. Betul saudara? Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Karena kita ini dikandung dalam dosa, di dalam kelemahan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Paulus berkata seperti itu. Tapi terpujilah nama Tuhan, Dia Tuhan yang mau datang ke dalam dunia. Betul saudara? Karena seperti lagu tadi berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. God is life. Betul saudara? Tuhan itu adalah hidup. Karena upah dosa itu adalah, itu firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Dan dosa itu mempunyai sifat selalu mengurangi hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Dulunya suka berdoa, suka baca firman Tuhan. Karena bersinggungan dengan dosa, ini otomatis loh saudara. Gak suka baca Alkitab. Dulunya suka beribadah, suka datang kepada pertemuan-pertemuan ibadah. Ketika bersinggungan dengan dosa. Saya gak ngomong orang yang jarang datang, orang pendosa. Tapi firman Tuhan ngomong semua orang berdosa. Jadi kadar dosanya ada yang sudah pol, ada yang medium, lower, high. Nah itu saya gak tahu. Masing-masing pribadi demi pribadi yang tahu. Tapi firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa. Dan sifat dosa adalah mengurangi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang seharusnya menjadi bagian kita. Betul saudara? Yohanes 1 ayat 4 berkata, God is alive. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang
manusia. Di 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12 berkata seperti ini saudara. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Barang siapa memiliki Yesus anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dosa, upah dosa adalah maut. Setiap kita pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Betul saudara? Tapi percayalah, di dalam Yesus seperti 1 Yohanes 5 ayat 11, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Betul saudara? Dan hidup itu ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan. Sekalipun kita sudah di dalam dosa, tapi Dia berkata, pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh. Tetapi Yesus datang, kata Yesus, supaya kita semua mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Dia Tuhan yang menciptakan manusia pada awalnya, betul saudara? Dan Dia punya rencana yang indah di dalam kehidupan Adam dan Hawa, betul? Pada mulanya. Tetapi dosa itu menurunkan standarnya, betul saudara? Saudara ingat tentang cerita tentang apa? Anak sulung dan anak bungsu, betul saudara? Anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu minta warisannya semuanya. Dia dulu adalah anak. Ketika dia minta warisan dan dia pergi dari rumah bapaknya, standarnya mulai turun. Betul saudara? Saudara nanti baca di rumah di Lukas. Dan hari itu dia pergi dari jauh dari bapaknya. Kemuliaan jauh. Standar kemuliaan Tuhan itu ketika kita ada memandang Tuhan. Adam kenapa dia gak didatengin sama iblis? Setan gak berani sama Adam. Setan itu beraninya datang ke Hawa saudara. Betul? Firman Tuhan yang ngomong loh. Bukan saya ngomong, wah kok nyalain Hawa ya. Enggak, tapi firman Tuhan ngomong. Setan itu, ular itu datangnya kepada Hawa. Karena apa? Adam itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara pernah baca firman Tuhan ketika Musa ada di gunung Tuhan? Dia selalu memandang Tuhan. Dan mukanya ketika dia turun, mukanya memancarkan kemuliaan Tuhan. Adam itu setiap hari ketemu sama Allah Bapa, Tuhan. Dan dia mukanya memancarkan kemuliaan Bapa. Itu standar kemuliaan. Standarnya seperti itu. Jadi iblis, ular, gak berani datang ke Adam. Datangnya ke Hawa. Dan Hawa, saya gak tahu, jarang ketemu. Kemungkinan loh ini ya, kemungkinan. Dan satu hal, Hawa tidak dengar dari bapak sendiri kalau nggak boleh ngambil pohon itu. Dia nggak dengar sendiri, dia dengar dari calo, dia dengar dari Adam suaminya. Nggak boleh kata Tuhan. Dia hanya dengar kata suaminya, dia nggak pernah dengar dari bapak. Maksudnya apa sih saudara? Ini loh standar kemuliaan Tuhan. Ketika anak bungsu itu pergi dari bapaknya, dia gak pernah ketemu lagi sama bapaknya. Saudara bisa baca, dia berakhir di kandang babi. Tapi terpujilah nama Tuhan. Betul saudara? Dia sadar
standarku ini sudah turun. Di rumah bapakku, semua pegawainya makan enak. Hari ini aku makan ampas babi. Hari ini hidupku gak enak. Saudara dan saya mungkin hari ini ngalami sesuatu yang gak enak. Jangan-jangan standar kemuliaannya mulai turun dalam hidup kita. Kita mulai ikut dunia. Oh gak apa-apa. Orang semua melakukan seperti bisnis seperti itu. Sudah umum. Itu umum melakukan seperti itu. Jadi ya kita melakukan, ya gak apa-apa. Ini dengan hikmat kok. Dengan bijak kok. Gak ngerugiin siapa-siapa kok. Tapi hati-hati saudara. Jangan-jangan kita sudah menurunkan standarnya. Dan kita hidup kita seperti anak bungsu menuju kandang babi. Anak muda seringkali kemarin barusan ada bulan kasih kan saudara. Dan saya lihat di YouTube-nya love not for sale. Wah, pertanyaannya ngeri-ngeri itu saudara. Saya berapa tahun yang lalu saya masih jadi ketua youth, itu belum sampai pertanyaan sekritis ini saudara. Hari-hari ini ngeri banget saudara. Saya nggak tahu mereka kebanyakan baca di internet. Mereka sebenarnya nggak ngalamin tapi cuma baca di internet dan nanya. Karena di love not for sale itu kalau bertanya akan dapat hadiah. Pertanyaan yang bagus dapat hadiah. Nah, ini masalahnya. Mereka cari-cari pertanyaan yang bagus. Dan pertanyaan bagus itu adalah pertanyaan yang berbobot. Betul saudara? Jadi kemarin itu saya belum ngomong ke Bom sih. Hari ini anaknya juga gak datang. Bom, lain kali jangan kasih hadiah kalau pertanyaan bagus lah. Itu pertanyaan pasti bukan dari pengalaman mereka. Itu pertanyaan dari internet itu. Dan pertanyaannya ngeri-ngeri. Itu pertanyaan buat saya bukan pertanyaan anak SMP SMA itu. Itu pertanyaan orang yang sudah pacaran mungkin 5 tahun dan kebablasan gitulah. Pertanyaan mungkin nyerempet-nyerempet suami istri. Dan saya ngomong, aduh ini kok pertanyaannya kok ngeri-ngeri kayak gini nih. Standar pacaran kita, standar pacaran anak-anak kita harus tahu saudara. Enggak cuma gereja yang tugasnya untuk mengasih standar pacaran. Tapi kita sebagai orang tua harus ngasih sejak masa kecil, kita harus berdoa buat anak-anak kita. Standarnya ini loh seperti ini loh. Jangan sampai anak kita kebablasan. Sampai istilahnya saya sampai lihat tuh longop pertanyaan-pertanyaan seperti ini kok ditanyain gitu loh. Dan yang lucunya juga ya dijawab gitu loh. Bingung saya. Saya rasa porsinya kurang pas gitulah buat anak-anak. Tapi saya percaya standar kemuliaan Tuhan harus nyata di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Hubungan suami istri, hubungan antara ayah dan anak, hubungan pertemanan anak-anak kita. Mari kita terapkan standar kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Biar anak-anak kita tetap ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Karena kita percaya, kita gak ngurusin destiny kita sendiri. Tapi kita juga ngurusin destiny anak-anak kita. Destiny istri kita. Betul. Jangan sampai kita ini pelayanan. Kita ngejar apa yang namanya, maaf kata, target. Tapi suami kita, istri kita, atau anak-anak kita gak tahu kemana. Itu ngeri saudara. Jangan sampai anak bungsu itu kejadian dalam hidup kita. Ya memang anak bungsu itu pasti balik. Seperti saya ini balik. Sampai ke kandang babi, kandang ayam, belasar-belasar. Di jalan. Ya berkat doa tante saya, doa mama saya. Ya balik. Ya itu kalau ada yang doain saudara. Ya kalau gak ada yang doain. Ya berakhir di kandang babi. Gak pernah balik.
Hari itu saya menurunkan standar saya. KTP-nya Kristen. Dari kecil sudah diajarin baca Alkitab. Diajarin namanya istilahnya saat teduh. Bisa tuh. Istilahnya masuk kandang babi juga, ya bisa. Karena saya menurunkan standarnya. Gak masalah lah. Yang lain melakukan, kenapa saya gak boleh ngelakuin? Kerja gini kan baik, gak ngerugiin orang, yang penting dapat uang. Menurunkan standar kerajaan Allah. Hari ini kita semua gak pengen nurunin standar kerajaan Allah. Amin saudara. Ayat berikutnya berkata seperti ini. Terpujilah nama Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 18-19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Anak bungsu melakukan sesuatu, standarnya turun. Tapi terpujilah nama Tuhan, dari pihak bapaknya. Bapaknya merangkul kembali, bapaknya memperdamaikan kembali. Yang tersakiti siapanya? Anak bungsunya atau bapaknya yang tersakiti? Kalau kita melakukan dosa, yang tersakiti siapa? Tuhan Yesus kan saudara. Tapi firman Tuhan dan sifat dari Tuhan, kan kitanya yang malah gimana, tapi Tuhannya yang merangkul kita. Betul sekali, Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Sering kali kita ngomong, yuk balik yuk. Wah ini perbuatan saya, ya salah lagi. Saya udah mau bertobat, ya itu salah lagi loh. Hati-hati saudara. Kalau kita bisa bertobat, itu karena anugerah Tuhan. Kalau saya bisa balik di tempat ini dengan utuh, tanpa mati gitu istilahnya, tanpa cacat, dapat keluarga yang baik-baik, dapat bisnis yang baik hari ini, itu bukan karena saya, tapi itu semua karena saya sudah diperdamaikan dengan Tuhan saya. Bukan saya yang mengembalikan standarnya, tapi Tuhan yang mengembalikan standarnya. Amin saudara. Lihat anak bungsu. Dia diberi jubah. Dia diberi cincin. Dia diberi kasut. Seringkali kalau orang kesaksian. Hati-hati saudara. Saya. Tahun ini saya begini. Tahun ini saya ikut sekolah Alkitab. Tahun ini saya mulai begini. Saya. Hati-hati. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa seperti itu. Saya bisa seperti ini. Punya keluarga baik-baik, punya anak baik-baik. Ya semua karena Tuhan. Tuhan yang sudah menentukan. Amin saudara. Tapi maksudnya jangan sampai seperti anak bungsu. Kalau bisa dicegah, kenapa harus diobatin? Betul saudara? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tapi orang Kristen, kalau enggak ngelasar, kalau enggak belasar duluan, kalau enggak nyampe selokan duluan, enggak balik. Bangsa Israel, kalau enggak lewat padang gurun duluan, ya enggak nyampe. Tidak akan pernah nyampe. Dan percayalah, ketika mereka 40 hari sampai tanah Kanaan, dan percayalah mereka akan balik ke Mesir. Karena mereka mencintai Mesir. Karena mereka mencintai yang namanya dosa. Mereka mencintai yang namanya perbudakan. Itu sifat dasar manusia. Suka yang jelek. Tapi semua karena Tuhan yang sudah memperdamaikan saya dan saudara. Makanya seringkali kita ngomong, yuk doa perdamaian. Itu bukan kita yang memperdamaikan loh saudara. Tapi Tuhan yang memperdamaikan. Jangan salah. Imam itu datang masuk ke tabernakel. Bukan dia yang bisa memperdamaikan. Tapi Tuhan yang bisa memperdamaikan. Amin.
Sering-sering salah kaprah. Kita sembah Tuhan, kita bawa dosa-dosa, dan Tuhan berkata, ya dosamu sudah diampuni. Karena penebusan darah Kristus Yesus. Itu lihat. Jangan salah saudara. Ayat berikutnya saudara. Saya itu kemarin barusan olahraga saudara. Olahraga crossfit. Mulai ikut sama istri saya crossfit. Baru pertama kali saudara. Ada trainernya. Saudara tahu kan crossfit olahraga dengan tubuh. Jadi begini, terus jongkok di bola, bawa bola segala macem, terusnya angkat beban, sepeda, kardio gitu-gitu, push up, squat jump, berapa set seperti itu. Itu seperti saya punya trainer, saudara. Ada trainernya, teman saya juga sih, teman angkatan saya juga trainer. Dan dia ngomong, mulai gini ya Luk ya, mulai gini ya, mulai gini. Itu gambaran dari ilustrasi dari apa saudara? Roh Kudus saudara. Saya tuh waktu kemarin itu, oh ini tuh kayak petunjuk. Roh Kudus ngasih tahu, oh ini gini, oh ini gini. Sekarang 3 set ya begini. Coba ketika dia ngasih tahu seperti itu, saya ngomong seperti ini. Nggak mau, pegel. Karep ira. Mong temen, awake lara. Mong, pegel ah. Bisa ngerti saudara? Saudara datang ke gereja, saudara datang ke persekutuan, saudara dikasih tahu firman, begini. Tapi saudara ngomong apa? Pegel. Apalah kunku. Ngomong suara baik. Saya nggak mau ngelakuin. Kira-kira badannya jadi bagus nggak? Kira-kira badannya jadi baik nggak? Enggak saudara. Sama aja. Ketika saudara bertobat seperti anak bungsu, saudara datang ke Tuhan, aku mau dengar firman Tuhan. Tapi ketika dikasih tahu ini loh, ngelakuin seperti ini loh standarnya gini. Standar latihannya seperti ini. Saudara ngomong pegel, gak mau. Dan ketika pelatih itu mikir, iki karepe wong ki priben sih. Datang sendiri. Mau bertobat katanya, mau ikut Tuhan. Tapinya suruh gini gak mau. Suruh baca Alkitab gak mau. Suruh nyembah Tuhan gak mau. Suruh puasa gak mau. Suruh doa gak mau. Suruh mencintai istri, anak-anak gak mau. Suruh ini gak mau. Wah ya wis, karepe mau apa iki? Wis balik bala. Betul saudara? Itu sama aja kita mendukakan hati Roh Kudus, hati Tuhan. Roh Kudus itu seperti trainer dalam hidup kita. Dia ngasih tahu terus, ini loh. Supaya hidupmu ini masuk dalam standarnya. Gitu. Kenapa sih saya mau crossfit? Karena standar badan saya ini sudah kelebihan berat badan, saudara. Saya ini tinggi 180, berat saya 89 kilo hari ini. Jadi saya kelebihan berat badan itu 9 kilo. Jadi rasanya tuh gak enak sih saudara. Waktu saya menikah itu 83 kilo. Nah sekarang 89 kilo. Mending ya saudara ya. Kebanyakan orang sudah menikah 10 tahun lebih naiknya 20 kilo gitu kan. Ada kan gitu kan. Saya tuh baru naik sekitar 7-8 kilo. Cuma udah gak enak badan tuh. Badan tuh gak enak. Buat olahraga gak enak. Makanya saya pengen ngikutin standarnya. Standarnya itu 180 itu harus berat badan 80 kilo. Harusnya. Ya semoga bisa ini ya. Itu standar dunia loh saudara. Nah hari ini kita mau ngikutin standar apa? Kerajaan Tuhan. Kita harus ngerti. Ini loh buku panduannya adalah Alkitab. Trainernya adalah Roh Kudus.
Kita mau nggak baca buku panduannya dan kita dengar trainernya. Kalau kita nggak mau dengar baca buku panduannya dan kita nggak dengar trainernya ngomong apa, percayalah kita nggak bisa nyampe standar kerajaan Allah. Amin. Karena semua manusia sudah berdosa. Tapi percayalah, Yesus datang untuk memberikan kita hidup. Dan hidup itu ada dalam hidup kelimpahan. Dan dia pengen kita ada tetap di dalam standarnya kerajaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, hari ini kita bicara tentang standar, ya. Standar itu level, ya, level kemuliaan Tuhan itu tinggi banget. Ya. Rasanya bisa enggak kita mencapai akan hal itu? Ya, kadang-kadang kita merasakan akan hal itu. Tapi satu hal, ya, yang kemarin saya baru merasakan sesuatu perenungan dalam hidup saya. Perenungan tentang 3 tawaran yang diberikan iblis untuk Tuhan. Ya. Yang pertama kan jadikan batu ini menjadi roti, ya kan? Terus yang kedua, jatuhkan dirimu dari puncak yang tinggi, tebing yang tinggi, ya. Yang ketiga, aku akan berikan semuanya kepadamu kalau engkau mau menyembah aku. Betul enggak? Ini pencobaan yang diberikan iblis kepada Tuhan untuk menggagalkan standar kemuliaan yang Tuhan punya. Ya. Tapi Tuhan mengatakan, "Enyahlah engkau iblis." Ya. Yesus itu tidak mau. Sedangkan ya, waktu saya merenungkan akan hal ini ya, kok nggak mau. Sedangkan yang ditawarkan dikatakan gini, kamu lihat semua kekuasaan, ya, semua kekayaan itu ada di tanganku, kata iblis. Itu tak kasihkan kepadamu. Kamu pikir, ya. Ini kasarnya, saya lagi mereka-reka pikiran saya. Kalau kamu punya ini semuanya, gitu, kamu punya kekuasaan. Kalau tidak, ya, nanti bakalnya kamu kan mengalami sengsara. Bahkan kamu anak Allah, tapi bisa kalah sama Pontius Pilatus, gitu. Kerajaan Roma begitu amat kuat menindas bangsa Israel, orang Yahudi, umat Allah sendiri. Pikir. Tapi Tuhan katakan tidak mau menurunkan standar kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Sekalipun dengan keputusan yang diambil oleh Tuhan Yesus, itu membuat yang dikatakan tadi. 2 Korintus 5 ayat berapa? 19 atau berapa tadi? Ya. Dengan keputusan yang diambil Kristus, ya, mengakibatkan ini, ya, Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Ya. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Bahkan kita didamaikan dengan Kristus Yesus. Yang saya rindukan saudara hari ini, yuk hitung-hitungan sama Tuhan. Utang kita berapa sama Tuhan, ya. Begitu luar biasanya Tuhan memberikan segala-galanya buat saudara dan saya. Apa balasan kita? Ya. Kalau seringkali kita menurunkan standar terus menerus, betapa kita tuh nyakitin hati Tuhan. Ya. Yuk kita belajar terus setiap hari dalam hidup kita, bagaimana kita menjaga level standar yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Mari kita berdoa.
Saudara, hari ini kita akan berdoa khusus buat keluarga Ibu Iin yang suaminya dibawa pulang. Kita berdoa saat ini dimanapun saudara berada ya. Dan kita semua yang ada di sini, kita menaikkan doa ini kepada Tuhan bersama-sama. Bapak, banyak hal yang kami tidak mengerti, yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga Ibu Iin. Tapi satu perkara kami tahu Tuhan, inilah yang terbaik. Inilah yang sangat baik dan yang terbaik. Tanpa sakit, tanpa mengalami perkara-perkara yang menderita, Engkau bawa suaminya pulang. Bahkan pada saat Engkau bawa pulang, Ibu Iin tidak mendampinginya. Dan Kau tidak beritahukan kepada Ibu Iin tanda-tandanya. Semua baik Tuhan. Cuma Engkau tahu saat ini pikiran, hati, jiwa daripada Ibu Iin. Kami tahu secara roh Ibu Iin sudah kuat. Ibu Iin pasti percaya penuh. Engkau tahu cinta Ibu Iin kepadamu all out Tuhan. Tapi manusia bagaimanapun juga punya jiwa. Punya ikatan batin dengan suaminya. Kami berdoa topang akan Ibu Iin Tuhan. Topang akan Jos dan Stephen. Topang keluarga Jos dan anak-anaknya. Topang keluarga Mahanaim Tuhan. Topang keluarga Pak Paul. Bapak, kami tetap percaya kepadamu. Kami tetap percaya kepadamu. Semua yang terjadi adalah terbaik dan terbaik. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa yang di surga, sungguh kami datang di hadapan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kebaktian jam 10 dan juga jam 6 sore besok dan lusa kami persembahkan kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, segala masalah dalam hidup kami. Buat kami percaya Tuhan, untuk tidak menyakitkan hatimu, karena Engkau sudah memperdamaikan kami dengan Engkau. Engkau tidak memperhitungkan lagi akan kesalahan kami. Terima kasih untuk semuanya. Buat kami jangan memberontak kepadamu ya Tuhan. Buat kami mengerti betapa kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tetap memberikan hikmat dan marifat tentang perencanaan daripada Bapak Presiden kami. Kami berdoa untuk pengganti Bapak Presiden kami. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya. Kadang-kadang tidak terjangkau dengan pikiran kami. Tapi kami mau mempersembahkan Indonesia di hadapan-Mu. Banyak anak-anak-Mu di Indonesia ini yang merindukan adanya kelepasan Tuhan. Adanya pengentasan, adanya sesuatu kemakmuran. Ini pun kami persembahkan kepadamu. Kami butuh lawatan terjadi atas bangsa ini. Lawatan jiwa-jiwa terjadi di Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan.
Saat ini kami mau menerima kekuatan baru Tuhan yang daripadamu. Kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru daripadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima daya tahan tubuh yang baru, yang ilahi, yang menghancurkan, mengusir semua virus yang ada dalam tubuh kami, mengusir segala perkara yang tidak baik dalam hidup kami, mengusir semua kelemahan secara tubuh dalam hidup kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, menguasai mata kami Tuhan, telinga kami, bibir, mulut kami, hati kami juga Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau sendiri yang akan menghancurkannya. Biarlah pengurapan ini jatuh pada tangan dan kaki kami Tuhan, sehingga perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Semua yang Engkau berikan kepada kami, semua ada dalam berkat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.